Arawinda jadi Lisa dulu, Sarah jadi Aurora, kemudian Sarah jadi Aurora, Aurora jadi Sarah, kemudian dibalik lagi gitu. Dan ternyata saya nggak bisa bohongin dalam diri saya, emang kayak sparksnya beda nih gitu. Dan harus akhirnya jodoh lah Lisa dengan Aurora, Sarah dengan Arawinda gitu. Ada orang yang bisa kecanduan dan selama ini kan berpikir karena imannya lemah atau mentalnya nggak kuat, tapi ternyata yang paling menarik orang bisa kecanduan karena ada yang kosong dalam dirinya. Nah, Mbak Gina, film ini tuh ditulis sejak kapan sih kalau boleh tahu? Sama apa yang jadi ide utama dari film ini? Sebenarnya setiap film saya itu dibangun dari rasa ingin tahu. Jadi ada yang rasa ingin tahunya karena perjalanan saya sebagai seorang anak gitu, misalnya di cinta pertama, kedua, ketiga. Kalau misalnya sebagai wisdom sebagai orang tua di Dua Garis Biru gitu. Nah, di sini itu sebenarnya dimulai dari rasa penasaran saya soal kenapa sih ada orang jadi kecanduan pornografi. Nah, itu menarik banget kan. Awalnya Dua Garis Biru. Kan kalau misalnya di sebuah sosial media ketika ada hashtag lagi trending, pasti disangkut pautkan dengan ada yang jualan online shop lah, ada betul. macam-macam lah. Dan pada saat Dua Garis Biru itu trendingnya tuh dipadankan sama video porn lah, terus ada open BO lah yang kayak gitu. Akhirnya jadi tahu ternyata ada banyak video-video, terus kemudian ada orang-orang yang mencari jalan keluar dari kehidupannya dengan cara apapun ya, maksudnya kalau kita bebas nilai gitu dari sosial media gitu. Nah dari situ akhirnya muncul rasa ingin tahu. Nah dari situ kemudian jadi penasaran kenapa sih ada orang yang bisa kecanduan, dan selama ini kan berpikir karena imannya lemah atau mentalnya nggak kuat, tapi ternyata yang paling menarik orang bisa kecanduan karena ada yang kosong dalam dirinya. Dan kecanduan tuh macam-macam, ada yang nggak cuma kecanduan porno, ada rokok, ada belanja online lah, atau main game gitu. Pasti ada yang there's something missing inside him or her yang akhirnya membuat mereka tuh butuh secara fisik tuh butuh sesuatu untuk hormon mereka lah, bisa dopamin gitu, untuk biar fun nih mengerjakannya. Nah dari situ juga akhirnya mulai riset, terus kemudian riset literatur, ada banyak banget liputan soal kasus kekerasan gender berbasis online, terus kemudian ke LBH API, kemudian ada liputan di New York Times ngomongin kisah yang ya kurang lebih mirip kisahnya bagaimana video seksnya tersebar di usia remaja sampai di akhirnya jadi homeless karena saking depresinya. Dan salah satu fakta di artikel New York Times itu, dia bilang di sebuah website porn terbesar di dunia, video-video pornografi terutama anak dan remaja dari Indonesia itu salah satu yang paling banyak. Gitu. Jadi berarti kan sebenarnya nih masalah ini ya puncak gunung es ya gitu. Dan ya gitulah, kita kan kalau misalnya ada video porno tersebar viral segala macam, pasti yang disalahin perempuannya. Kita nggak pernah ada orang yang bahkan mau dipolisikan padahal dia korban gitu. Nah kompleksitas itu tuh yang mau dikemas dengan fun, dengan warna yang menarik gitu. Orang juga bisa mengenali karakter-karakter yang di dalamnya sebagai diri mereka untuk memahami lebih jauh lah terhadap masalah ini gitu. Nah, tapi ini Mbak yang tadi aku sempat bilang di kolom komentar tuh kayak banyak banget yang kayak ini Gina Yasnur nih kembali mengangkat isu yang emang bener-bener kayak ya ada di masyarakat gitu kan. Apa sih Mbak yang membuat dirimu tuh berani gitu mengangkat isu yang masih tabu di masyarakat? Karena support system saya kayak nggak apa-apa Gin. Baik dari Star Vision, dari Wahana Kreator, ya udah gitu. Kalau lo percaya jalanin aja. Tapi sebenarnya gini, saya tuh waktu remaja tumbuh di masa Orde Baru ketika bacaan tuh terbatas banget, bacaan fiksi, dan kemudian tuh jelas banget kalau mau bikin cerita di Indonesia jangan bahas soal suku, agama, ras, dan seks, itu nggak boleh banget. Sedangkan di saat yang bersamaan, terima kasih Gramedia, mereka menerbitkan
buku-buku coming of age, buku-buku novel-novel remaja dari luar negeri yang dengan genuine, dengan begitu otentik, karakter-karakternya tuh jelas suku, agama, ras, seksnya dan orientasi apakah apa yang mereka lakukan dan lain-lain, dan itu yang saya baca. Nah, tapi semua itu diperlakukan dengan rasa hormat ceritanya, bukan eksploitatif. Nah, itu yang membuat keyakinan saya ketika kita berhadapan dengan hal tabu, berhadapan dengan isu yang masyarakat nggak usah dibahas deh, bikin repot gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa kalau misalnya kita penasaran, pasti ada orang lain juga yang penasaran gitu, dan jangan-jangan banyak, jangan-jangan emang perlu dibahas. Nah, titiknya adalah bahwa kita punya niat baik dan kita melakukannya dengan niat eksplorasi yang baik, bukan sekedar eksploitasi. Nah, itu tuh yang garis yang bisa tipis sekali memisahkan niat itu gitu. Dan itu sih, niat itulah yang ya udahlah kita kerjain lah nih si like and share. Like and share ya. Like and share ya, jangan lupa. Jangan lupa. Nah, tapi Kak Ara, aku mau nanya deh. Apa sih alasan dirimu menerima buat oke, aku main di film Like and Share? Karena ya itu tadi di kolom komentar tuh kayak banyak banget, ini isunya nggak biasa loh, gitu-gitu Kak. Gimana tuh? It was no question sih. If it's not like ambil atau enggak ya, it's gue dapat atau enggak nih. Kalau dapat gue sih langsung meluncur ya gitu. Karena I mean the filmmaker is very wow gitu loh. And tersanjung nggak tuh? Saya deg-degan nih, mau menang FF mau nggak ya? Padahal aku pas latihan di PH-nya Wahana Kreator itu isinya Piala Citra semua. Iya, tapi cerita yang penting mengenai perempuan dan manusia yang ditulis oleh perempuan. And it's very important that these kind of stories are made by female filmmakers, and on top of that, I've been following her work dari dulu, and it's all amazing. Then it's the biggest honor to be able to be a part of this gitu loh. Bahkan mau bagian kecil atau besar apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu kontribusi kepada this story, I'm very honored to do it. So it was no question. Ya, bersyukur banget sih pemain-pemainnya ya, Arawinda, Aurora, Jerome, Kelvin, Aulia Saryunik, Om Joshua Pandelaki, Omar, semua tuh orang-orang yang dedikatif. Dan especially Ara dan Aurora itu dengan kecerdasan mereka, eksplorasi mereka, dan komitmen mereka terhadap peran ini, mereka tuh kreditnya tuh bukan cuman aktor, tapi juga story developer. Karena bahkan tuh ada satu adegan yang penting banget buat karakter growth-nya mereka berdua. Itu tuh kayak saya nggak dapet nih, kayak kurang enak nih masuk scene-nya. Akhirnya karena Rumana acting coach itu punya sebuah metode untuk ketika ada sebuah scene, ini kira-kira sebelumnya gimana ya gitu. Akhirnya mereka improvisasi lah. Nah, improvisasi itu yang kemudian saya tulis, saya tambahin lagi, shaping lagi, dan kemudian jadilah itu di layar. Sebuah long take sekitar 4-5 menit yang intim lah suasananya antara Lisa dan Sarah, dan ya itu kenapa mereka bisa dapat story developer kreditnya seperti itu. Tapi kalau Kak ya? Ara ada riset khusus gitu nggak Kak buat kayak memerankan? Kalau saya sendiri sih mungkin karena saya tahu itu ceritanya tuh mengenai, kan dari awal udah dijabarin tuh waktu saya casting, oh ini ada tentang ini gitu. Terus pas saya dapet karakternya lebih banyak lagi tentang kekerasan seksual bla bla bla. Mungkin PR yang saya lakukan sendiri tuh mungkin ngobrol sama komunitas atau ngeliat-liat misalnya postingan di Instagram gitu yang diposting sama komunitas mengenai penyintas kekerasan seksual, progresnya undang-undang tentang kekerasan seksual gitu, yang sudah lumayan saya ikutin dari dulu. Karena kemudian kebetulan saya kenal dekat dengan beberapa penyintas gitu, jadi dengan consent mereka, dan kalau mereka nyaman saya ngobrol sama mereka waktu itu gitu. Dan Arawinda tuh salah satu anak paling sotoy.
Kita harus ngakuin, kalau harus terima aja. Iya gitu ya. Dia embracing bahwa dia tuh sangat penuh opini dan gak pernah takut untuk ngungkapin gitu.